Oke. Selamat siang Pak. Yang Pak Hendy bisa memperkenalkan diri dulu. nama saya Hendy Siswanto. Posisi saya, jabatan saya sebagai penanggung jawab proyek di Semarang Bojonegoro ini. Saya sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen di lingkungan proyek pengembangan perekonomian di Jawa Tengah. Sekaligus juga Kepala Satuan Kerja. Dan saya juga sebagai kepala satuan kerja di proyek ini. Jadi Bapak bisa ceritakan untuk proyek yang sedang dibangun untuk jalur ganda ini, Ya. Dari titik mana ke titik mana? Saya mulai pembangunan ini tahun 2012, tepatnya di akhir bulan Maret 2012, dan kami mengerjakan pekerjaan ini dari Semarang sampai Bojonegoro. Panjang pekerjaan ini total 208 km. Terdiri dari lintas raya seperti yang lintas raya ini itu ada 175 km. Terus yang seperti di stasiun kita membuat jalan-jalan baru, mungkin kelihatan jalan-jalan baru itu jumlahnya 33 km. Jadi totalnya 208 km pembangunan jalan baru di Semarang Bojonegoro. Gitu. Dan insya Allah nanti pada tanggal 26 besok, tanggal 26 Maret besok, 2 hari lagi, kami akan mengoperasikan tahap akhir jalur Wadu sampai Tubu. Itu panjangnya 19,5 km. Jadi setelah tanggal 26 nanti selesailah sudah proyek kami total dari Semarang Bojonegoro dapat dioperasikan semua sepanjang 208 km. Dan ini tentunya tidak mudah ya Pak, karena yang waktu yang ditargetkan juga, apakah itu cukup leluasa untuk bekerja? Sebenarnya waktu ini kami katakan proyek ini sangat spektakuler sekali, spektakuler ini kalau saya dalam artian kami ini, tapi kalau jenis buat kami jenis pekerjaannya, namun karena sejogjanya proyek ini dikerjakan normalnya itu 4 tahun sampai 5 tahun. Kami alhamdulillah dengan kekuatan teman-teman dari anak negeri, semua kontraktor dari lokal semua, itu bisa selesai dalam 21 bulan. Termasuk pekerjaan, bukan hanya pekerjaan fisik trek dan jembatan dan sinyal elektriknya, tapi juga pekerjaan pembebasan tanahnya yang sekitar 32 hektar harus kami bebaskan dalam waktu bersamaan. Itu 21 bulan kami bisa selesai. Bisa ditambahkan bagaimana tingkat kesulitannya Pak? Untuk pembebasan ini kan menyangkut manusia juga gitu, jadi tentunya tidak mudah. Betul, untuk pembebasan tanah ini memang yang sangat handicap yang paling tinggi bisa keberhasilan dari satu proyek. Tapi alhamdulillah kami bisa lakukan itu bersama-sama. Memang di sini sangat sulit sekali karena memang di awal masyarakat itu tidak ingin menjual tanahnya. Karena proyek ini masuk dalam proyek percepatan pembangunan nasional yang sudah kita canangkan bersama dalam program MP3I, yang dimana MP3I dimulainya kan baru 1 tahun 2 tahun kemarin, dan ini sedangkan masyarakat sendiri itu dengan MP3I itu perlu satu sosialisasi yang panjang seharusnya, dan ini kita agak mendadak gitu. Dan apa yang dampak terhadap pembebasan tanah, tentunya mereka akan berpikir ulang, akan memberikan harga yang mahal kalau memang dijual itu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan persuasif kita pada masyarakat, memberikan pengertian pada masyarakat dengan dibantu oleh teman-teman semua, teman-teman dari Muspika, Muspida, dibantu dari teman-teman Polda. Kami sangat terbantu sekali dengan utamanya kawan-kawan dari Polda Jateng dan Bapak Kapolda sendiri itu memberikan bantuan pada kami pada sesi terakhir pembebasan tanah yang kurang lebih sekitar 2 hektar yang belum kami bisa bebas. Pada sesi-sesi terakhir kemarin, tahap-tahap akhir di awal bulan Maret bisa berhasil selesai berkat bantuan dari teman-teman Polda Jateng, tapanya Bapak Kapolda dan kawan-kawan. Dan juga alhamdulillah kami sampai hari ini selama 1 bulan penuh kami dibantu teman-teman Polda untuk pengamanan maupun pengawasan di dalam proyek ini, gitu. Karena memang dalam waktu yang pendek kami harus kerja yang speed yang tinggi, tentunya akan berdampak panjang terhadap bagaimana tentang manajemen transportnya, karena melibatkan ribuan dump truck yang akan mengirim material. Kami harus melibatkan aparat keamanan, kepolisian, dari bantuan dari Panglima
Kodam Diponegoro pun juga dapat bantuan dari Pak Nindyo, kami dari Panglima, dan beliau juga perintahkan pada di bawahnya Kodim Koramil membantu kami, teman-teman dari Babinsa banyak membantu kami. Nah, sinkronisasi ini Bu yang kami gunakan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana program pemerintah ini untuk apa tujuannya. Gitu. Pak, bisa jelaskan tentang masalah ganti untung, Pak? Ya. Coba bisa Bapak jelaskan. Ganti untung ini sangat, kami tidak ada lagi yang namanya pembebasan tanah itu ganti rugi. Karena ganti rugi itu sebenarnya kami di sini adalah ganti untung, Bu. Ganti untung itu proses pembebasan tanah itu selalu kami lakukan dengan tim yang namanya tim appraisal. Tim appraisal itu sangat dia tidak mempedulikan siapapun, dia tetap terhadap fakta yang ada. Betul-betul dia independen tim ini. Dia menilai tanah-tanah tersebut. Yang dinilai itu semua dari mulai harga tanah, bangunan, tanaman, termasuk harga gangguan, debu bermacam-macam itu dihitung semua, Bu, dengan tim. Jadi benar-benar penilaian secara manusiawi. Secara manusiawi, termasuk gangguan masyarakat yang biasanya tidur nyenyak terus dipindahkan, itu ada nilainya. Ada nilainya. Dan akhirnya muncul yang namanya ganti untung mereka. Tapi yang namanya memang masyarakat ada yang berkeinginan ingin lebih, ada berkeinginan. Namun dengan perhitungan kami yang cukup bagus terhadap masyarakat dan bisa tanah itu dibeli, bisa membeli rumah lagi yang lebih baik dari itu bisa terwujud. Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman instansi-instansi yang lain. Dan tadi saya sebutkan dari Polda, dari TNI, dari Muspika, Muspida, itu masuk ke masyarakat memberikan pengertian dari kami, dari Direktorat Jenderal sendiri masuk ke dalam untuk memberikan wawasan pada masyarakat. Alhamdulillah bisa selesai. Ya. Kemudian Pak, kalau dari mungkin bisa diceritakan sedikit dari proses pekerjaan seluruhnya Pak, dari Semarang ke Bojonegoro gitu kan, ada beberapa titik-titik yang merupakan PR yang cukup besar gitu untuk Bapak. Di Semarang Bojonegoro ada 2 titik krusial. Yang pertama itu adalah pekerjaan matras bambu di stasiun Tawang, antara stasiun Tawang ke stasiun Alastuo. Di situ ada handicapnya adalah ada air yang memang secara konstan di situ, tidak turun-turun. Ada danau kiri kanan. Itu akibat rop dari air laut yang tidak turun-turun. Dan itu track existing saat ini di kiri kanannya awal itu ada air kolam itu terendam air. Dan di situ seharusnya konstruksi yang harus kami terapkan itu kita harus bikin jembatan, bukan bikin trek di atas tanah. Kita harus bikin jembatan. Elevating itu, Pak. Harus bikin jembatan di situ. Nah, kalau kita bikin jembatan biayanya sangat berlipat-lipat ganda dan mungkin proyek ini bisa nggak jadi gitu. Mungkin karena bisa ke situ saja. Bisa ke situ saja karena panjangnya 1,2 kilo. Di situ kenapa? Di situ karena ada air kiri kanan, itu tanah yang ada di situ kedalaman dalam tanah keras di situ antara. Jadi kita harus mencapai kedalaman 25 sampai 30 meter di situ. Kita pancang di situ, baru konstruksi yang benar di atasnya gitu. Konstruksi yang memang bikin jembatan gitu. Tapi itu biaya besar. Nah, di sini ada teman kita, anak negeri lagi punya satu produk. Dia mempunyai hak paten yang namanya konstruksi matras bambu. Cerucuk matras bambu. Gitu. Cerucuk matras bambu itu terdiri dari material pokoknya itu adalah dari bambu-bambu. Dan kebetulan di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, bambu tersebut banyak sekali. Dengan konstruksi matras bambu, bukan ini tradisional. Bambu akan dirubah menjadi teknologi tinggi. Teknologi tinggi yang bisa menahan beban ratusan ton di atasnya. Dan ini yang membedakan di situ. Bukan bambu distilahnya untuk, kalau bambu dijual untuk pagar atau yang lain-lain mungkin lebih murah, tapi karena bambu untuk peruntukan ini, bambu akan berbudidaya tinggi, gitu, Bu. Dengan teknologi yang diciptakan oleh ditemukan oleh Pak Masrur, Profesor Dr. Insinyur Masrur Islam. Ini membanggakan ya Pak. Sangat membanggakan. Kita wajib bangga aja di situ. Wajib bangga. Dan ini juga bisa digunakan dan memang akhirnya kita bisa mempunyai jalur kereta baru yang betul, Bu. Yang artinya benar-benar terbukti ya Pak. Terbukti dan ini kemarin sudah diuji coba secara pembebanan pada saat sebelum dioperasikan. Itu ada satu penurunan 1 cm. Satu penurunan setelah diuji beban dengan kereta, diuji beban tetap dengan pakai balok beton,
itu turun 1 cm. Setelah itu tidak turun lagi. Dan kemarin alhamdulillah ada banjir berkali-kali. Ada banjir berkali-kali di Semarang, itu sudah terendam juga, itu juga tidak turun. Berarti Memang konstruksi ini memang sudah insya Allah sudah handal. Bapak bisa jelaskan Pak Kemudian titik-titik. mengenai konstruksi cerucuk bambu itu Pak, ketika bambu itu ada di dalam air yang Bapak bilang akan melekat, itu seperti apa Pak? Tuh, jadi ilmu ini sederhana sebenarnya itu. Dengan cerucuk bambu ini, cerucuk bambu itu kan cerucuk yang namanya cerucuknya tuh ditancapin, masukin gitu. Ditonggak itu Pak? Ditonggak, tapi bukan satu bambu. Itu ada 3 bambu diikat jadi satu, ditancapin di situ. Dengan jarak 1 meter keliling itu, Bu. Terus lebar yang kita perlukan. Di atasnya kita kasih matras. Bentuk matras itu susunan dari bambu-bambu. Bambu-bambu disusun jadi satu matras. Itu ada berlapis-lapis, ada yang kita 5 lapis, ada yang 7 lapis, ada yang 3 lapis, bermacam-macam. Dilihat dari kedalaman tanah kerasnya di mana di situ, ketebalan matras tadi. Itu diikatkan sama cucuk tadi. Diikat sama cucuk, ditekan atasnya pakai tanah huruf dengan pakai alat doser dan vibro kita, ditekan masuk ke dalam pakai alat berat ke dalamnya. Nah, terus berapa? iya, terus masuk ke posisi di sekitar antara 6 sampai 7 meter. Di Semarang Tawang itu lumpur di dalamnya. Itu lumpur di bawahnya. Nah, lumpur itu akan masuk di sela-sela antara cucuk-cucuk bambu tadi dan matras tadi. Kalau itu sudah masuk ke dalam itu sih bentuknya bukan jadi lumpur lagi. Mereka akan jadi perekat di situ. Akan menggigit, semakin ditekan di bawah karena matrasnya sudah menjadi satu. Semakin ada tekanan dari atas, dia akan semakin kembali ke atasnya lagi, semakin kuat. Jadi Gitu. ada daya membal gitu ya Pak? Membal lagi ke atas lagi. Jadi sudah insya Allah tidak mungkin lagi cerucuk ini akan turun. Jadi Bapak bisa ini semboyan 35 namanya. Kereta api kalau mau berangkat harus ngebel dulu. Itu namanya semboyan 35. Dan dulu dia tandanya mau berangkat. Kalau nggak bisa ngebel, tidak boleh berangkat ya, tidak boleh. Ada sesuatu. Setelah Pak Kondektur kepala kuit, dia semboyan 35 ten. Nah ini berangkat.